Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang kisah tukang kayu temani mayat selama 40 hari di alam kubur. Bertanya kepada seorang tukang kayu dengan mencecarnya hingga 40 hari. Hanya punya kapak harta satu-satunya. Tapi malaikat Munkar Nakir di alam kubur bertanya kepada seorang tukang kayu dengan mencecarnya hingga 40 hari. Bagaimana ceritanya? Simak hingga tuntas. Sebagai umat muslim, tentu mempercayai bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Adapun surat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kematian adalah Quran Surat Al-Mulk ayat 2 seperti berikut ini, yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ketika kematian tiba, maka tidak ada satupun harta yang bisa dibawa, kecuali amal dan ibadah semasa hidup di dunia. Ada sebuah kisah seorang kaya raya yang menulis surat wasiat. Surat itu berisi, barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah mati, akan diberi warisan separuh dari harta peninggalan yang dimilikinya. Konglomerat itu bertanya hal tersebut kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti. Namun, anak-anaknya justru menjawab tidak sanggup. Sebab, ketika mati, ayahnya sudah menjadi mayat. Lantas dia memanggil semua adik-adiknya dan kembali bertanya, "Adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan memberi setengah dari hartaku." Adik-adiknya pun menjawab, "Tidak mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah." Dengan perasaan sedih, konglomerat tadi memanggil ajudannya, untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seluruh negeri. Akhirnya, sampai juga pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburannya dihias megah laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Dengan tergesa-gesa dia segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya. Keesokan harinya jenazah sang konglomerat dikebumikanlah. Si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya, harta satu-satunya yang dimiliki untuk mencari nafkah. Pemakaman, datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kubur tersebut. Menyadari siapa yang datang, ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat. Di benaknya, sudah tiba saatnya si konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Munkar Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya," jawab si tukang kayu. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya Munkar Nakir. "Hartaku cuma kapak ini saja, untuk mencari rezeki," jawabnya. Kemudian Munkar Nakir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapamu ini?" "Aku membelinya," balasnya. Besok di hari kedua, mereka datang lagi dan bertanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapamu?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapamu ini?" "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tak ada yang punya," katanya. "Apa kau yakin?" lanjut malaikat. Datang lagi di hari keempat, bertanya lagi, "Adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual?" "Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata," tegas tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat Munkar Nakir, datang dan pergi sampai tak terasa sudah 39 hari dia berada di alam kubur. Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir hari ke-40, datanglah Munkar dan Nakir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut, dan berkata, "Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapamu ini." Belum sempat Munkar Nakir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi."
Sesampai di rumah, dia berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini. Tapi selama 40 hari yang ditanyakan dan dipersoalkan oleh malaikat Munkar Nakir masih saja seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada para hambanya, maka Dia pun memberikan peringatan akan datangnya hari pembalasan, yang pada waktu itu apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada yang membantu dan tidak ada pula yang mampu memberi syafaat maupun suap, sebagaimana firman-Nya, yang artinya, "Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula, tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong." Quran Surat Al-Baqarah, 48. Oleh karena itu, berbahagialah bagi mereka yang sejak awal mempersiapkan bekal untuk hari kiamat, dengan menabur amal solih dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Beliau bersabda, "Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam.